Selamat siang teman-teman, pukul 1 tidak lebih tidak kurang di tempat saya. Dan selamat datang kembali di channel Hardpoint. Pada kesempatan kali ini, saya akan merecap sebuah anime berjudul Gleipnir. Untuk kali ini saya tidak akan basa-basi dengan sinopsisnya karena sangat susah dijelaskan jika menurut sinopsis. Saya juga sudah membuat naskah dari recap ini dari pagi dan baru selesai siang ini. Sebelum itu juga saya mohon maaf karena saya tidak merecap secara lurus dengan episodenya, melainkan berdasar alur ceritanya sendiri. Karena menurut saya sangat susah dijelaskan apabila kita berdasarkan episodenya. Maksudnya jika dijelaskan secara lurus dengan episode, maka itu akan sangat susah dipahami. Oke, langsung saja tanpa basa-basi ataupun intro, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Let's go. Ada suatu kota di Jepang, wilayah gunung lebih tepatnya, terdapat insiden jatuhnya pesawat ruang angkasa yang membawa rombongan alien. Alien di sini bukanlah alien seperti di film lain, melainkan alien yang wujudnya adalah koin. Dan ada salah satu alien yang bisa berbicara layaknya manusia. Saya namakan dia Alien X. Si Alien X ini terlempar jauh, sangat jauh sekali dari pesawatnya. Dia juga tidak bisa mencari temannya sendiri. Maka dari itu, dia akan membuat manusia mengumpulkan koin-koin itu. Setiap orang yang memiliki satu koin, maka akan diberikan kekuatan sesuai kepribadiannya. Jika ada seseorang yang punya 100 koin, maka dia akan diberikan kekuatan yang overpower, yang bahkan bisa menghancurkan alam semesta. Oke, kita beralih ke 4 remaja. Mereka adalah Kagaya, Elena, Naoto, dan Kaito. Terdapat berita di mana teman mereka yang bernama Aiko tewas bunuh diri. Di sini juga terjadi kesalahpahaman di mana Kaito membunuh teman mereka yang satunya lagi yang bernama Honoka. Kaito ini mengira jika Honoka membunuh Aiko, maka dari itu dia membunuh Honoka. Lanjut, Kaito yang depresi pun pergi ke tempat Alien X dan meminta untuk diberi sebuah kekuatan. Tentunya, Kaito memberikan satu koin miliknya. Karena penyesalan yang amat besar karena telah membunuh Honoka, Kaito sampai mempunyai kekuatan hantu Honoka, di mana hantu Honoka ini bisa melenyapkan apapun dalam sekejap. Naoto dan Elena menyusul untuk meminta kekuatan ke Alien X. Suatu saat, terjadilah insiden di mana orang tua Kagaya dibunuh oleh hantu Honoka. Lalu, datanglah Elena menyelamatkan Kagaya. Oh ya, Elena ini punya kekuatan monster yang bisa memanipulasi pikiran. Lanjut, Elena pergi ke tempat Alien X untuk menyelamatkan Kagaya, sekaligus agar Kagaya memiliki kekuatan. Kekuatan Kagaya adalah monster berwujud kostum hewan, lengkap dengan kekuatan penglihatan dan penciuman yang tajam. Ketika berubah, Kagaya bisa memasukkan orang ke dalam tubuhnya. Hal ini bisa menambah kekuatan Kagaya. Konsepnya seperti fusion pada Dragon Ball begitu. Di sini juga, Elena mereset ingatan Kagaya sehingga Kagaya tidak tahu apa kekuatannya dan siapa kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, hantu Honoka kembali menewaskan sebuah keluarga, dan yang dibunuh adalah orang tua dari Elena. Di sini, terjadi kesalahpahaman antara Elena dengan adiknya yang bernama Claire. Claire ini mengira jika orang tua mereka dibunuh oleh Elena sendiri, karena saat itu Elena menggunakan wujud monsternya. Elena dan Naoto membentuk sebuah skuad tanpa Kagaya, dikarenakan mereka takut jika Kagaya ingatannya bangkit. Skuad ini bertujuan untuk mengumpulkan 100 koin yang nantinya koin itu digunakan untuk mengalahkan Kaito. Lama-kelamaan, skuad ini memiliki banyak anggota yang semakin lama semakin bertambah. Lalu ada Kaito. Dia tidak memiliki skuad karena dia sudah cukup tangguh dengan kekuatan hantu Honoka. Dia juga berencana mengumpulkan 100 koin untuk kekuatan yang lebih besar lagi. Kaito dan skuad Elena memiliki tujuan yang sama, yakni menuju bangkai kapal alien yang di sana terdapat banyak koin alien. Oke, itu adalah awal mula dari anime Gleipnir. Mulai sekarang, saya akan bercerita lewat sudut pandang Kagaya yang amnesia dan tidak tahu apa-apa soal kekuatannya. Lanjut, kisah dimulai saat Kagaya menyelamatkan gadis bernama Claire, yang tidak lain adalah adik dari Elena. Claire ini berencana bunuh diri, tapi berhasil diselamatkan oleh Kagaya. Hari demi hari, hubungan antara Kagaya dan Claire semakin dekat. Bahkan, jika mereka bertarung, Claire rela masuk ke tubuh Kagaya untuk membantu Kagaya. Hingga suatu saat, mereka berencana untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tua Claire. Tentunya, hal itu merujuk ke Elena. Pada akhirnya, mereka bertemu Elena. Tapi di sini, Elena malah menangis minta maaf karena mengubah Kagaya menjadi monster.
Hal itu spontan membuat Kagaya kepikiran. Ketika Elena menyadari keberadaan Claire di dalam, Elena langsung menarik kepala Kagaya hingga putus. Setelah itu, Elena memberikan koin kepada Claire untuk menyelamatkan Kagaya ke Alien X. Claire yang sedih pun membawa Kagaya ke tempat Alien X. Di sana, Kagaya dan Claire berbincang dengan Alien X dan akhirnya tahu asal mula kekuatan Kagaya. Lalu, mereka berdua berencana untuk mencegah orang jahat mengumpulkan 100 koin dengan cara mengumpulkan 100 koin lebih dulu. Jadi, misinya sama kayak Kaito dan Regu Elena begitu. Beberapa hari setelah itu, Kagaya dan Claire melakukan perjalanan ke gunung tempat di mana pesawat alien jatuh. Tentunya, di sana banyak squad yang sama-sama mengincar koin tersebut. Di dalam pencarian, Kagaya dan Claire bertemu seseorang dengan kekuatan yang sangat hebat. Dia bernama Tadanori. Intinya, terjadi pertarungan di antara mereka yang pada akhirnya dimenangkan oleh Kagaya. Namun, Kagaya menang bukan karena kekuatan, melainkan Tadanori yang menyerah. Tadanori menyerah bukan karena tanpa sebab, yakni karena dia kagum dengan ambisi milik Kagaya. Tadanori juga bersumpah akan menemani mereka mencari 100 koin di gunung itu. 1 minggu kemudian, mereka bertiga memutuskan untuk bergabung dengan skuad lain. Tapi di sini, Tadanori tidak ikut karena dia cuma mau bertarung dengan Kagaya, bukan orang lain. Alhasil, cuma Kagaya dan Claire yang pergi. Saya akan memperkenalkan anggota dari skuad ini. Skuad ini beranggotakan 6 orang, dipimpin oleh Sayaka. Kekuatan Sayaka adalah kontrak janji. Jadi, siapapun yang sudah membentuk kontrak dengannya tidak bisa berkhianat atau nanti dia akan mati secara instan. Kedua, ada Ikeuchi dengan kekuatan kamera. Jadi, Ikeuchi ini bisa merekam ataupun sekedar melihat dari kejauhan. Yang ketiga, ada Yoshioka dengan kekuatan berbicara dengan binatang. Tidak terlalu berguna sih ini sebenarnya. Ada juga anggota keempat, yaitu Yota dengan kekuatan peningkatan kemampuan fisik. Tapi ini hanya dalam skala kecil, tidak dalam skala besar. Yang kelima, ada Isao dengan kekuatan menumbuhkan tanaman. Dan yang terakhir, ada Aihara dengan kekuatan menghilang. Lanjut, Sayaka meminta Claire untuk mengikat kontrak dengannya. Claire pun menyanggupinya. Di saat mereka berdua mengikat kontrak, Kagaya dan Yoshioka malah pergi ke dalam hutan untuk mencari dompet Yoshioka yang jatuh. Tentunya, Yoshioka masuk ke dalam tubuh Kagaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu orang yang memegang dompet Yoshioka. Dia bernama Subaru. Subaru ini adalah anggota dari skuad Elena dengan kekuatan pengendalian raksasa. Singkat cerita, terjadi pertarungan di antara mereka. Di sini, Kagaya terpaksa mengeluarkan jurus rahasianya. Ketika Kagaya hendak mengeksekusi Subaru, datanglah Elena yang melerai, lalu membawa pergi Subaru. Kemudian, Kagaya dan Yoshioka jatuh pingsan. Di sisi lain, Claire yang sudah mengikat kontrak, bergegas pergi mencari Kagaya ditemani Yota. Dan pada akhirnya, mereka menemukan Kagaya dan Yoshioka dalam keadaan pingsan. Di sini juga, Yota berhasil menemukan dompet milik Yoshioka. Mereka berempat pun kembali ke markas. Lalu, giliran Kagaya mengikat kontrak dengan Sayaka. Untuk sekarang, skuad Sayaka resmi beranggotakan 8 orang. 1 minggu kemudian, Sayaka berencana untuk memulai perjalanan menuju ke kapal ruang angkasa, dan mereka pun melakukan perjalanan tersebut. Di tengah jalan, mereka dijebak oleh skuad lain, yaitu skuad Madoka. Madoka ini punya kekuatan yaitu gorila. Lanjut, skuad Sayaka memutuskan untuk kabur. Akan tetapi, mereka dihadang oleh anak buah dari Madoka. Karena tidak terlalu kuat, anak buah Madoka dengan mudah dihajar oleh Yota. Kemudian skuad Sayaka lanjut kabur. Singkat cerita, Madoka berhasil mengejar skuad Sayaka, lalu menghajar Isao dan Yota. Karena perbedaan kekuatan dan jumlah yang sangat jauh, Claire memutuskan untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Madoka pun menyetujuinya dan mengawasi lokasi mereka dari kejauhan. Di sisi lain, Claire berencana untuk menjebak skuad Madoka ke tumbuhan beracun milik Isao. Isao awalnya menolaknya karena itu bisa membunuh skuad Madoka. Tapi, karena tidak ada pilihan lain, Isao pun terpaksa menumbuhkan tumbuhan tersebut. Lanjut, rencana pun dimulai. Skuad Sayaka berlari sejauh mungkin agar tidak terkena efek racun bunga itu. Sedangkan Kagaya dan Claire memulai untuk membakar bunga itu, lalu menyusul skuad Sayaka kabur. Di sini, Ikeuchi hendak berkhianat dan bergabung dengan skuad Madoka, tapi malah tewas karena kontraknya dengan Sayaka. Di sisi lain, skuad Madoka yang melihat keanehan itu malah pergi ke lokasi bunga terbakar.
dan itu malah mencelakai mereka. Di sini, 5 orang tewas dan lainnya berhasil diselamatkan oleh Madoka. Esokan harinya, skuad Sayaka berkumpul tanpa adanya Kagaya dan Clear, karena mereka menganggap Kagaya dan Clear itu adalah orang yang sangat berbahaya. Di sini, mereka merencanakan untuk memberikan semua koin mereka kepada skuad Elena dan menyerah untuk tujuan mereka. Di sisi lain, Clear berusaha mengungkap masa lalu Kagaya dan berhasil menemukan jawabannya. Besok pun tiba, di mana penyerahan koin dilakukan oleh Yoshioka kepada Elena. Namun, tiba-tiba Kagaya datang. Di sisi lain, Clear juga datang. Di sini Clear mengingatkan Kagaya akan masa lalunya, dan itu berhasil. Kagaya yang awalnya lemah, kini sudah 100% menjadi kuat. Kemudian terjadi pertarungan antara Kagaya dan Clear melawan Elena. Di tengah pertarungan, datanglah hantu Honoka yang menyerang Kagaya. Namun, Elena berhasil menyelamatkan Kagaya. Kemudian, hantu Honoka pergi, dan pertarungan pun berakhir. Pada akhirnya, yang bertahan tetaplah skuad Elena, dan juga skuad Kaito. Namun, di akhir anime, kita diperlihatkan skuad Kagaya yang untuk pertama kalinya memulai operasi. Namun, kini kondisi Kagaya sudah 100% fit, ditambah adanya Tadanori di skuad mereka, yang tentunya skuad ini bisa dibilang sangatlah kuat, dan anime pun berakhir. Untuk keseluruhan, menurut saya anime ini cukup bagus. Gleipnir juga punya rating 7 di MyAnimeList, tapi menurut saya Gleipnir harus di rating 10, karena di sini ada karakter yang sepertinya sangat menginspirasi saya. Siapa itu? Yang jelas bukan Kagaya maupun teman-temannya, melainkan Madoka. Bagi saya, Madoka ini adalah karakter yang sangat spesial, bukan dari segi kekuatan, melainkan segi sifat. Walaupun Madoka orang yang kuat, tapi dia tetap menyelamatkan anak buahnya yang paling tidak berguna sekalipun. Bahkan, Madoka rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Madoka juga punya prinsip, yaitu rasa sakit temanku adalah rasa sakitku. Dan ini menunjukkan kalau Madoka punya solidaritas yang sangat tinggi. Oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, karena sepertinya cukup rumit ya penjelasan saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa komen, like, and skip cap. See you on next video. Ja, matane.